Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Tak terasa sudah akhir pekan lagi ya. Sudah akhir pekan, tanggal tua di bulan November ini. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, berkah semuanya, amin Allahumma amin. Pagi-pagi ngopi ini enak ya, adem-adem sambil membahas sembelihan, ini seru kayaknya. Baik, sambil kita review dua piece ini Tanto model standar yang ini, yang satunya model pakem. Nah, tahun ini ya, maksudnya Idul Adha ini kemarin, tahun ini maksudnya, itu salah satu sapi saya sembelih dengan menggunakan Tanto model ini, tapi sudah dimahar oleh sahabat GSN yang ada di Mojokerto. Karena kemarin setelah Idul Adha kita review beberapa piece koleksi gacoan saya yang saya pakai, baik itu di RPH maupun di Idul Adha. Tentunya ketajaman yang slash tisu. Selanjutnya ini jangan alergi nih ya. Ketika saya menyebutkan slash tisu itu ada beberapa yang alergi ya. Trik marketing pedagang itu kan macam-macam ya. Silahkan masing-masing. Ada yang memberikan kelebihan dengan asahannya, ada yang memberikan kelebihan dengan harga yang di bawah pasar dan sebagainya ya, karena pengalaman gitu ya, yang berbicara itu pengalaman. Sedangkan kita di RPH mencoba beberapa ketajaman, beberapa bentuk, beberapa ukuran material, itu semuanya sudah kita coba. Kita membawa 1-2 tas untuk dicobakan beberapa material, bentuk, ukuran ini menentukan, dan beberapa itu tadi sudah saya garis bawahi. Yang terpenting adalah ketajamannya hingga slice tisu. Kalau ketajamannya hanya slice kertas, itu nantinya ngoyo, meskipun gaya dorik itu ngoyo. Nah, ada yang saya pakai itu ini belum dengan yang sudah dimahar oleh sahabat GSN Mojokerto itu ya. Tapi ini belum turun, hanya satu yang turun gitu. Cuman ini saya bawa full kayu aren, full kayu aren seperti ini. Ini cakep banget ini. Terus aksesorisnya di tengah ini untuk yang handle dan serangkanya ini tanduk kerbau hitam, dan yang ini untuk sibit meetingnya atau sangkleknya ini tanduk bule gitu ya, tanduk bule di pin penguatnya. Nah, seperti ini bentuk bilahnya. Materialnya baja Perdelman cap mata. Sudah saya asah ini, saya asah dan saya finishing dengan menggunakan dengan satin polish ya. Finishingnya satin polish, flat banget, sudah sangat flat. Bahkan saya sedikit sanksi waktu itu. Ini bener baja per. Ketika saya raba, soalnya halus banget. Saya raba itu seperti baja-baja modern yang diproses dengan stock remove tanpa mesin. Nah, kita raba itu bener-bener seperti baja modern. Apalagi dikombinasikan dengan satin tadi itu. Satin serat baja. Jadi nggak ada bekas tempat-tempaan seperti bergelombang, terus tebal tipis, itu nggak kelihatan sama sekali. Di punggung bilahnya juga kelihatan seperti, di punggung bilahnya itu seperti serat-seratnya itu seperti baja modern. Nah, ini sudah sangat flat sekali dari punggung hingga mata bilah itu flat banget. Makanya ini saya kasih krim tadi ini, nah itu kelihatan. Tadi saya lap ini.
saya lap biar nampak satin serat bajanya. Nah, kalau flat, apalagi tipis banget kan mata bilahnya, itu dikasih krim oles bilah. Dalam penyimpanan jangka panjang, kasih krim oles bilah. Ini 25.000 sudah cukup untuk 10-20 piece cukup, dan disimpan hingga 1, 2, 3 tahun pun akan tetap seperti ini. Maka ketika kita sibuk, kita sudah tidak sempat lagi mainan pisau, ngecek-ngecek, itu sangat aman sekali. Tahu-tahu nanti, wah Idul Adha kurang seminggu, wah kok sudah, tahu-tahu sudah Idul Fitri, berarti kurang 1 bulan lagi Idul Adha. Nah ini bisa dicek, dilihat, wah alhamdulillah masih aman. Itu ya, semua baja-baja bekas, bahkan baja modern sekalipun, ini harus kasih krim saat penyimpanan. Ini penting sekali, ini yang perlu digarisbawahi. Banyak sudah saya coba itu, ya namanya sekian banyak ya, dan ini barang ada yang masih belum laku, 1-2 tahun belum laku, ada yang baru datang sudah laku, ada yang sudah jadi, baru jadi sudah laku, ada yang sudah lama belum laku, ketemu jodohnya masing-masing. Ada yang saya anggap, ini ya, ini sedikit cerita, ada yang saya anggap paling jelek sekali kemarin itu, paling jelek, sudah 1 atau 2 tahun di sini, nggak taunya dimahar orang Malaysia, bahkan orangnya datang ke sini. Nah ini rahasianya rezeki dan sirinya jodoh ya, nggak ada yang tahu. Sampai 2 kali datang ke sini. Jadi sorenya datang, saya bilang Pak itu jangan, itu jelek, saya bilang. Model kukri, sarungnya PVC warna hitam dan sudah mengelupas catnya karena jelek. Jadi saya bilang jelek aja Pak, jangan Pak, jelek. Mana yang mau bahasa Malaysia kan, yang lain dipilih. Waktu itu hanya beli stroping, oke pulang. Besoknya lagi datang dan tetap yang itu di Maria. Sudah, berarti memang jodohnya, nggak perlu saya tahan-tahan. Kemarin saya tahan karena ini mau dibawa ke Malaysia, saya nggak mau yang kualitasnya kurang bagus gitu kan. Ternyata datang lagi yang itu lagi yang masih dikejar. Nah ya sudah, memang itulah rahasianya. Jadi nggak bisa dipaksakan. Kadang contoh lah ini saya bilang ini bagus, ini buat sembelihan, bahkan saya jadikan gacoan. Tapi kadang ada orang yang kurang tertarik dengan bentuknya, kurang tertarik dengan materialnya, kurang tertarik dengan harganya, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah ketemu jodohnya, begitu orang melihat tayangan, saya tertarik juga itu Pak Ustadz, saya seneng itu, modelnya bagus, tantu itu, bisa buat sembelihan sapi, dan sebagainya. Berani nggak dipakai sembelih? Berani, saya bilang. Nah akhirnya ketemu jodohnya. Nah, mudah-mudahan hari ini ketemu jodohnya. Ini bekas gacuan tapi belum saya pakai, artinya saya merekomen ini saya bawa, dan sapinya cuma 3. Yang satu saya pakai gacuan sendiri, yang satu pakai tanto, yang satunya pakai pisau pendek. Tuh. Ini materialnya peredam cap mata, benar-benar rapi, flat, dan tidak bergelombang. Ya, yang bilang bengkelnya, jadi saya ikutin aja. Ini panjangnya 25 cm, di pangkal terlebarnya 3 cm, ketebalannya 4 mili menipis. 4 mili menipis lah, desret, langsung menipis. Cakep ini. Jadi misalkan mau dipakai kayak dorik, bisa. Tarik murni juga bisa. Untuk sembelian Idul Adha, sembelian sapi, kambing bisa. Yang flat, yang sudah flat sekali, mata bilahnya tipis sekali seperti ini, pertama tadi itu dikasih krim. Kalau tidak, nanti akan timbul kering, terus akan timbul seperti jamur-jamur kecil, warnanya masih coklat bening. Lama-lama coklat tua, lama-lama hitam jadi karat dan menyebar. Itu kalau sangat flat, biasanya yang diserang dulu mata bilahnya. Maka krim oles bilah itu tadi solusinya. Selanjutnya ini pesanan dari Bapak Ardiansyah baru beres, dan kita ada satu tim yang kita khususkan untuk menggarap tanto. Baik tanto yang ukurannya segini nih, ukuran tanto itu segini. Ada yang kecil lagi sampai seujung
sampai sejempol gitu, sampai gede ada. Silahkan kalau mau dipesan, setiap hari ada saja yang dibuat tantonya bentuknya. Mau bulat, mau sudut belimbing, ini full Gallisono keling, sudut belimbing. Pin ngeplong satu, pin penguat satu, seperti ini. Ini gede, bisa juga buat sembelihan. Kita lihat ya, tetapi bentuknya, aksesorisnya seperti ini. Cakep banget, premium banget ini. Bentuk bilahnya seperti ini. Bohler K110 mungkin ini, belum berlogo. Baru mateng, baru beres. Bener-bener pakemnya ya. Aksesoris kuningan di sini, kuningan di pangkal. Terus yang bikin rumit ini kalau sudah pernah membuat sebuah pisau, meskipun jelek, sudah pernah istilahnya memegang gerinda tangan untuk membuat sebuah prakarya pisau maupun golok, pasti akan tahu betapa susahnya dan sulitnya membuat sebuah prakarya itu. Nah, seperti ini dari Ricasso, shred separuh ditarik ke atas, di ujung itu nyudut ke atas dan ke bawah. Itu sulitnya bukan main. Lebih mudah membuat flat, membuat sebuah pisau atau golok yang flat itu gampang banget. Sekarang flat terus Ricasso aja sudah. Jadi mata bilah flat terus sampai di sini sekitar 2 sampai 3 cm atau 2 cm lah. Terus dibentuk Ricasso. Ricasso itu seperti ini. Ada single bevel, ada lawan katanya Ricasso itu Batilasso ada. Nah, membuat seperti ini aja Masya Allah susahnya. Kadang-kadang satu sisi sudah terbentuk, sisi lainnya belum terbentuk. Kadang-kadang sudah terbentuk satu tapi ternyata gosong. Nah, ini pengalaman membuat pisau ini satu rak ini saya. Ada yang sudah bersarung kulit, ada yang full kayu, ada yang belum. Itu kebanyakan yang belum ya. Ini kebanyakan kan ini belum bersarung. Tapi bersarung kulit gampang, kita tinggal menyuruh tim buatkan ini sarung kulit, bentuknya strike, ukurannya sekian beres, cepet. Karena masih keadaan ekonominya kan masih ini ya, belum stabil, jadi rata semuanya ya, slow, landai. Ada yang pesanan belum selesai itu ya karena beberapa faktor dan kendala, termasuk juga kemarin sakit ya, saya sakit, tim juga sakit gitu. Nah, ini pengalaman luar biasa. Pengalaman itu mengajarkan hal yang sangat luar biasa. Ya, kembali ke topik pembicaraan ini. Baliknya, sisinya juga sama. Dari pangkal, ada Ricasso, separuh, shred. Dan di sini, tarik ya, shred sampai ujung kiri kanan. Dan di sini, punggung bilahnya tebal. Punggung bilah tebal, tapi mata bilahnya flat. Karena separuh tadi itu, separuh ini tadi, di garis. Menggunakan mesin BG, menggunakan mesin dinamo duduk. Masya Allah, berat, susah. Ini ukurannya cuma lumayan lega, biasanya cuman sejengkal ya, biasanya 20 cm, 15, terserah. Mau dipesan silahkan hubungi nomor kontak yang ada di layar atau di deskripsi, tinggal klik. Atau yang pernah menghubungi itu silahkan. Ada orang-orang itu macam-macam ya ceritanya. Kemarin tuh gitu, sore-sore ada seneng saya dihubungi nomor kontak baru itu, seneng bukan main. Tanya, misalkan tanya, apa benar ini yang jual pisau? Benar. Bapak di mana? Bisa kirim fotonya. Saya kirim foto itu banyak lah, ada 50 lebih saya kirim. Bapak di mana? Saya kasih alamat kita dengan Google Google Map ya. Kita kirim Google Mapnya. Di Google Map itu juga sudah ada foto. Oh, mohon maaf, kendala tadi itu ada. Sudah beres. Nah, setelah kita namanya konsumen baru, kita nggak kenal, belum tanya harga, belum tanya apapun, baru itu kita kasih alamat, kita minta foto, kita kirim foto sebanyaknya itu. Selang beberapa menit, kok ini tadi ada foto, ada gambar profilnya kok sudah nggak ada, ternyata diblokir saya loh. Ini kan aneh, ini ada orang-orang gitu aneh. Padahal kita nggak, kita utamakan silaturahmi. Jenengan semuanya, orang-orang baru yang masih baru mengenal GSN ini, itu kadang-kadang kan gitu.
wah ini nggak dikasih harganya berapa, sebutin dong, kan macam-macam masalah harga itu. Saya cuman ya tipis-tipis lah memberi pemahaman, tapi ya kadang-kadang orang masih ngotot aja gitu. Padahal kita kan ya sudah 7-8 tahun ini, 8 tahun jualan juga, kadang kita sebutkan harganya, kadang enggak, terserah lah, suka-suka. Mau hari ini kita harga 800, besok 600, terserah gitu loh, terserah yang jual. Makanya apa? Diutamakan silaturahim, komunikasi. Banyak banget yang sudah mengontak kami itu sudah enak banget, sudah mau tanya-tanya gini gitu. Masalah harga itu nomor 2, silaturahim diutamakan. Kemarin ada yang Serkom dari Madiun kota ke sini, yang kita ngobrol sampai malam itu. Enggak, kita suguhi pisau dan golok, kita edukasi. Ilmu yang saya berikan yang banyak, dan saya nggak berharap mereka membeli produk saya, harus beli Pak, enggak sama sekali. Saya seneng banget mereka datang silaturahim ke sini, seneng banget gitu. Edukasi, ilmu yang lebih utama, karena ilmu bisa dibawa sampai ke akhirat, yaitu jariah gitu. Oke ya, kembali ini pesanan Bapak Ardiansyah, ini baru beres ya, dan lama nunggunya, tiap hari bikin tapi kan lama, maksudnya selesainya lama. Panjang bilahnya ini 26,5 untuk terlebarnya, ini kayaknya lurus nih ya, terlebarnya 2,7, tebalnya ini 5 mili, tebal 5 mili. Jadi biasanya itu kebanyakan seperti ini, tanto-tanto tebal, kecuali di custom ya, custom minta untuk sembelihan, ini kan flat separuh tapi punggung bilah tebal. Kalau saran saya di bawah 30 itu tebalnya di 4 mili, kalau 25an itu 3 mili cukup, 3,5 atau 2,5 cukup, itu enak, jadi enak. Terus tidak terlalu tebal punggung bilah tadi itu ya, sekian. Terus flat, bener-bener flat kayak yang ini, saya pakai bener-bener enak banget gitu. Ini kalau tadi nggak dites ya, sudah biasa lah. Kalau masalah ketajamannya kita memang utamakan di ketajaman. Tisunya habis, ini tadi yang flat tadi nggak saya tes. Kalau tajamnya sih seperti itu, kita tajam, memang tajam, kita sebutkan slice tisu ya, memang slice tisu seperti yang ini tadi kan gitu. Ini saya bakal gacauan kok, nah, seperti ini. Kalau saya sudah berani membawa, berarti kesemuanya itu benar-benar bisa diandalkan lah, seperti itu. Nah, di Gubuk GSN juga tidak hanya menyediakan pisau dan golok sembelihan, banyak golok dan pisau sembelihan itu berbagai bentuk, ukuran, material, apalagi ya lengkap lah, bentuknya seperti ini, seperti itu. Nah, terus materialnya dari baja apa, komplit, bentuk-bentuknya macam-macam. Tapi juga menyediakan perlengkapannya, dari mulai eksekutornya hingga yang dibawanya. Contoh ini kopiah silahkan, yang belum punya bisa dipesan, warna merah, biru, hijau, coklat, macam-macam. Pink juga kita ada, warna pink. Nah, ukurannya. Terus buat badan kita ada hem, kaos, rompi, jaket, komplit lah. Jadi kalau pas formal gitu pakai kemeja atau hem itu kasih nama di sini, wah cakep, gagah. Kalau pas santai pakai jaket, pakai rompi, sabuk juga ada, komplit, tas, segala macam lah peralatan kebutuhan. Nanti dicicil, saya sudah sering sampaikan, jangan hanya mengandalkan dari masjid, jangan hanya pas jelang Idul Adha baru panik, tapi setiap bulan disisihkan. Setiap bulan harus mana yang belum, evaluasi dari video, mana yang belum. Oh, saya butuh yang 25, saya butuh yang 30, saya butuh 35, saya butuh material yang lain, saya punya yang ini dan itu. Nah, ini perlu. Terus peralatan yang pendukung yang lainnya, tali kita sedia. Tali ini ramenya pas jelang Idul Adha itu. Terus yang paling landai itu batu asahan kita ready di belakang,
tapi ya landai banget. Dan lain-lainnya silahkan, itu saja pesan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.